Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ervian Arum, mahasiswi program studi D3 Sistem Informasi STMIK PPKIA Pratnya Paramita Malang. Di sini saya akan memberikan video tutorial CRUD dan konsep MVC pada aplikasi berbasis website yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis website, sebuah aplikasi penggajian, di mana aplikasi ini menggunakan framework kode Igniter 3 dan template SVAdmin 2 dari Bootstrap. Aplikasi ini memiliki dua role ID, yaitu admin dan pegawai. Di dalam aplikasi ini juga terdapat beberapa fitur CRUD. Kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Admin dapat menambah, menghapus, mengupdate data pegawai, data jabatan. Admin juga menginputkan kehadiran, juga membuat laporan, ubah password, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat CRUD pada data jabatan. Baik, kita langsung ke project saya. Di sini saya memberi nama project kali ini gaji. Kita buka controller. Karena ada dua role ID, maka saya bedakan folder antara admin dan pegawai. Karena tadi data jabatan ada di dalam dashboard admin, maka kita buka folder admin, data jabatan. Kali ini saya akan bahas CRUD pada data jabatan. Nah, kita buat terlebih dahulu kelas data jabatan. Huruf pertama dari nama kelas kapital dan harus sama dengan nama filenya, extend CI controller. Kemudian buat function default bernama index. Ini untuk view-nya. Ada header, sidebar. Ini view utamanya, dashboard data jabatan, dan footer. Sidebar, header, ini dashboard, dan footer. View utamanya ada pada file admin/data jabatan. Untuk judul, di sini kita ada variabel data, title, data jabatan. Nah, ini keluar judulnya data jabatan. Kemudian untuk menampilkan data jabatan dari tabel data jabatan yang ada pada database sebelumnya, saya telah membuat database bernama gajian. Ada 5 field, data jabatan, data kehadiran, data pegawai, akses, dan potongan gaji. Kita buka data jabatan. Nah, untuk menampilkan data yang ada pada field data underscore jabatan ini, kita membutuhkan model. Jadi silahkan buat file baru di dalam folder model. Di sini nama model saya adalah penggajian model.
pada ini new file, new, atau bisa langsung dari sini, new. Kita simpan nanti di dalam folder models. Nah, kita buka pengajian model. Buat sebuah function untuk menampilkan data. Nama functionnya yaitu get data. Ini. Namanya get data. Dari variabel dollar tabel return this db get tabel. Nah, untuk bisa menampilkan datanya, kita harus meload model kita di dalam config. Kita konfigurasi model kita, config, autoload. Kita scroll ke bawah. Nah, ini autoload model, nama model kita, pengajian model. Oke, kemudian kita buat query-nya di dalam controller data jabatan. Ini query-nya. Dollar data jabatan. Inisial ini digunakan untuk nantinya kita melakukan for each atau perulangan. This, nama model. Nama function untuk menampilkan data, get data. Dari mana? Dari field data jabatan yang ada pada database. Lalu result. Result ini kita generate query-nya. Kemudian tampilkan datanya di dalam view kita, yaitu data jabatan. Buka view data jabatan. Nah, ini. Kita buat tabel. Ini button untuk menambahkan data. Sebentar. Kita buat sebuah tabel untuk menampilkan data jabatan. Ini kelas bootstrap, table border, table strip. Kita buka tag tr di sini. Kita buat kolom sesuai dengan field yang ada pada database. Nomor, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan. Total ini adalah nanti total gaji. Action nanti kita bisa update atau delete data jabatan tersebut. Sama ya, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, uang makan. Nama, gaji, tunjangan transportasi, uang makan. Nah, untuk menampilkan datanya, kita harus melakukan for each, perulangan, berdasarkan query yang ada pada data jabatan tadi. Buka tag PHP, for each, dollar jabatan, ini diambil dari inisial pada data jabatan. Kontrol data jabatan ini. As $J. Ini variabel nomor 1 ini untuk nomor agar auto increment. Jadi agar bertambah otomatis apabila ada data yang masuk. Mulai dari angka
1. Selebihnya, ini button untuk edit, update data. Jadi nanti kita ambil datanya dari ID jabatan. Kemudian untuk delete, kita tambahkan notifikasi konfirmasi atau biasa disebut alert dengan pesan Anda yakin akan menghapus data, karena kadangkala kita tidak sengaja menekan button hapus. Jadi kita perlu ini. Sama, kita nanti ambilnya dari ID jabatan. Baik, kita kembali ke controller data jabatan.php. Buat function baru dengan nama tambah underscore data, karena di sini untuk tambah data functionnya namanya tambah underscore data. Kita ke controller. Nah, ini buat function tambah data. Tambah data. Dengan title-nya tambah data jabatan. Di sini nanti tambah data jabatan. View utamanya tambah data jabatan. Nah, untuk melakukan action tambah data jabatan, kita buat sebuah function baru namanya tambah data aksi. Karena untuk membedakan ya, karena di dalam satu kelas tidak boleh ada nama function yang sama. Maka kita buat tambah data aksi. Untuk melakukan tambah data, nanti kita akan menambahkan beberapa form validation. Jadi form validation ini nanti akan menentukan rules dari setiap inputan yang akan kita buat. Nah, untuk form validation ini kita perlu konfigurasi kembali. Kita buka autoload, library, nah ini, database ini untuk database. Nah, kita perlu konfigurasi form validation dan session. Lalu kita scroll lagi ke bawah, helper, URL, dan kita tambahkan form. Karena nanti kita akan buat form tambah data dan update data. Kita ke view tambah data jabatan. Kita ke view tambah data jabatan. Ada button submit. Ketika kita telah mengupdate data, ketika kita akan mengupdate data, button update, oke.
Untuk tambah dan update, ini kita close saja mungkin. Nah, tentunya kita harus menambah function baru untuk menambahkan data di sini. Ini insert data dari database. Ini untuk update. Where, dimana kita nanti ambil dari ID jabatan. Select from data jabatan where ID-nya sama dengan $ID. Result. Ini rules-nya, form validation-nya. Nama jabatan itu required. Gaji pokok required. Tunjangan transportasi dan uang makan required, yang artinya harus diisi. Untuk function delete data, sama, kita buat function di penggajian model, karena ini nanti berhubungan dengan database, maka kita tambahkan pada model. Kita coba kita demonstrasikan tambah data jabatan, misal editor, gaji pokoknya 1 juta, tunjangan transportasinya 200.000, uang makannya 100.000. Kita submit. Data berhasil ditambahkan. Editor, gaji pokok 1 juta, tunjangan transportasi 200.000, uang makan 100.000, total gaji 101.300.000. Kita update, misal uang makannya 70.000. Kita update. Nah, sudah terupdate di sini uang makannya 70.000. Jadi total gajinya 1.270.000. Kita lihat pada data jabatan apakah masuk. Nah, udah. Editor. Kita coba delete. Anda yakin akan menghapus data? Oke. Data berhasil dihapus. Baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.